Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan semuanya. Perkenalkan, saya Rahma Syifa Putri Bahri. Di sini bersama rekan saya Muhammad Tarik Ataya dari kelas CRM. Izin menjelaskan tentang analisis CRM Toyota untuk mewujudkan peace of mind. Boleh next. Ini ada daftar isinya, apa aja yang akan kita bahas, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan dan rekomendasi. Next. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang dan konteks, Toyota ini punya market share di Indonesia yang cukup besar, sebesar lebih dari 30%. Unit penjualan per tahunnya lebih dari 335.000, ada 38 dealer dan kurang lebih dari 350 outlet nasional. Mulai menjadi market leader pada tahun 1997 dan masih hingga sekarang. Ini ada unit penjualannya kira-kira dari 2022 sampai 2024. Di 2024 ini juga sudah mulai menurun dibanding puncaknya ada di 2023. Nah, peran CRM di sini bisa membangun relasi, mengintegrasikan operasional kolaboratif dan analytical CRM, dan juga mewujudkan pengalaman ownership yang aman dan nyaman. Tantangan utamanya adanya kompetisi dari mobil EV, preferensi juga yang bergeser ke mobil EV, dan juga ekspektasi dari pelanggan yang mengharapkan layanan digitalnya yang semakin tinggi. Di mana fokus analisis kita di sini Mas ada di fiscal year tahun 2022 sampai 2025. Boleh di next? Oke, ini ada beberapa data Toyota. Yang pertama, Toyota itu memiliki tingkat dependability yang tinggi. Di sini ada di urutan keempat. Di sini tingkat dependability ini bisa meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kalau dari Daikindo sendiri, dari Januari sampai Maret 2025 kemarin, Toyota menjadi pemimpin pasar otomotif di Indonesia, masih menjadi nomor satu dan jaraknya juga lumayan jauh sama yang nomor duanya. Boleh di next? Nah, ini tujuan penelitiannya menganalisis CRM-nya, menganalisis seperti layanan pelanggan, promosi, garansi, transaksi online, sama komplain. Ada manfaatnya untuk academically sama practically-nya juga. Next. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan literatur. CRM sendiri adalah strategi bisnis terintegrasi untuk membangun, mengelola, dan mempertahankan hubungan pelanggan. Nah, one of the easiest way to gain popularity dari sebuah brand itu ada customer acquisition atau menarik pelanggan yang baru, customer retention, menjaga pelanggan untuk selalu melakukan pelayanan dan pengalamannya, sama yang terakhir ada expansion, yaitu meningkatkan nilai melalui cross-selling dan juga upselling. CRM itu banyak isinya ya, mulai dari proses bisnis, SDM, teknologi, sama data pelanggan yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan, loyalitas, dan yang paling penting profitabilitas dari pelanggan. Kalau di konteks otomotif sendiri, harga kendaraannya sekarang lagi tinggi dan frekuensi pembelian yang rendah. Nilai pelanggan itu ada dari service, spare part, sama interaction selama pembelian. Dan yang paling penting, CRM sendiri perlu fokus pada after sales-nya dan hubungan yang jangka panjang sama pembeli tersebut. Boleh di next? Ada 3 dimensi CRM yang bakal kita bahas ke depannya, yaitu operasional CRM, kolaboratif CRM, sama analytical. Di mana operasional sendiri ada otomatisasi yang langsung menyentuh pelanggan, kolaboratif ada integrasi saluran komunikasi dan customer touch point, analytical CRM itu adalah memanfaatkan data dari operasional sama kolaboratif tadi untuk insight dan pembuatan keputusan yang strategis. Dan yang paling penting di sini ada RFM dan CLV, di mana kalau RFM itu bertujuan untuk memetakan perilaku dari pelanggan, sama kalau CLV mengukur nilai financial pelanggan selama berhubungan sama salah satu brand. Nanti bakal kita jelasin lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini ada profil dari Toyota Astra Motor. Toyota Astra Motor itu gabungan dari Toyota sama Astra, dimulai bergabung pada 12 April 1971. Arah transformasinya berubah dari car company ke mobility company. Di sini ada kinerja konsolidasi Toyota, di mana total asetnya selalu naik, revenue selalu naik, operating income-nya juga stagnan aja. Nah, implikasinya memungkinkan investasi digital dealer dan juga after sales. Pelanggannya yang luas membutuhkan segmentasi yang lebih presisi, sama transformasi menjadi mobility company itu bikin pelanggan dipahami jadi pengguna layanannya jangka panjang. Next. Masuk ke metodologi.
Metodologi sendiri di sini kita menggunakan deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif pada PT Astra Toyota Motor. Sumbernya ada dari Financial Summary Toyota, website Toyota itu sendiri, sama kanal digitalnya Toyota. Kalau sekundernya kita ambil dari jurnal sama study case sama berita-berita lainnya juga. Kalau dari alur metodologi, yang pertama kita menentukan objek penelitiannya, terus mengumpulkan datanya, mengklasifikasikan datanya, sama menarik insight dan juga rekomendasi. Next. Nah, yang paling penting di sini kita masuk ke bab 4-nya yaitu analisis CRM. Yang pertama kita masuk ke operasional CRM dulu, di mana di kinerja Toyota Fiscal Year 2023 sampai 2025 ini punya 24 jam Halo Toyota Call Center, terus ada 38 jaringan main dealer sama 350 outlet, dia itu berarti dia punya touch point secara nasional. Kalau dari tim CRM sendiri ada Halo Toyota untuk customer service sama complaint handling, customer care email untuk keluhan yang versinya tertulis, Tara sebagai AI virtual assistant via WhatsApp, sama ada divisi lintas fungsinya. Nah, berarti customer orientation-nya tertanam dalam struktur organisasi. Dealer, call center, website, dan digital platform juga saling melengkapi. Yang paling penting adalah websitenya Toyota. Boleh di next? Ini ada promosi selama 2022 sampai 2025. IMS sama Gias itu menawarkan cashback, bunga rendah, dan asuransi gratis. Di mana DP-nya mulai 30 juta dan cicilan mulai 4 juta per bulan. Lalu yang kedua ada Tiker, yaitu bebas biaya jasa atau parts hingga 7 kali servis. Extended warranty juga selama 1 tahun atau 20.000 kilometer. Jadinya mendorong kita sebagai pelanggan tetap melakukan servis di bengkel resmi Toyota karena adanya promo-promo tersebut. Jadi Toyota itu melakukan peace of mind-nya dengan mengadakan garansi standar 36 bulan atau 100.000 kilometer. SGA globalnya juga naik 13% dari 2024 ke 2025. Terus ada 7 kali servis yaitu benefit inti tiker yang tadi udah dijelasin, sama safe driving rewards untuk pengemudi yang aman sebesar 2 juta per tahun. Next. Nah, ini untuk transaksi digital sama complaint handlingnya, yang pertama ada online transaction di mana TOSS memfasilitasi SPK sama pembelian digital. M Toyota mendukung booking service, riwayat service, dan juga status kendaraan. Ada juga Kinto sama OLX Mobi. Untuk komplain sama recallnya, tadi juga udah dijelasin di slide sebelumnya. Dan ada juga SSC yang signifikan, di mana ECU airbag 2023, ada front shock absorber nut, sama ECU engine Agia dan Raiza 2024 di angka 32.195 unit. Di mana berarti transparansi recall ini juga bisa memperkuat kepercayaan pelanggan. Website digital Toyota itu bisa buat interaksi lebih cepat sama terdokumentasi. Dan yang terakhir, data service dan keluhan menjadi input penting untuk dipakai di analytical CRM nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke kolaboratif CRM. Yang pertama kita bahas akan jadi digital engagementnya dulu, which is ada 3 touch point, yaitu Instagram Toyota ID, YouTube dan website, sama WhatsApp Tara yang punya fungsinya masing-masing. Tapi dari inti utamanya sebenarnya kolaboratif CRM itu mau semua touch point tuh untuk ngejaga konsistensi pengalaman pelanggannya kayak gimana. Ditambah lagi Toyota dealer media sosial event dan aplikasi itu bikin satu sistem komunikasi yang terpadu gitu. Dan di sini bisa kita lihat Toyota Indonesia digital engagementnya di YouTube itu paling banyak. Di sini sekarang kita lebih bahas ke offline interactionnya yaitu di IMS, Gias dan GJAW. Nah, pameran otomotifnya sendiri itu kita dari Toyota 2024 itu berhasil dapat 2.540 SPK yang mana itu naik 30% dari tahun sebelumnya. Dan dari Innovazenix sendiri itu menyumbang sekitar 411 SPK dan kontribusinya itu 16,2% dari semua total pesanan. Nah, fungsi event CRM ini yang direct ini sebenarnya untuk test drive, product launch, promo eksklusif, trade-in dan financing. Jadi dia juga mau nyiptain pengalaman langsung karena harga mobil tadi yang udah disebutin juga itu mahal gitu. Nah, ini juga jadi tempat edukasi XEV dan teknologi One Connect. Untuk timeline eventnya sendiri ada masing-masing di sini. Next, di sini kita masuk ke analytical CRM yang ngebahas CDP berbasis Google Cloud. Nah, masalah yang dipecahin sama CDP ini itu data pelanggan kan tadi banyak banget nih tersebar di website, media sosial, dealer, dan event. Nah, makanya dia perlu unified customer profile supaya kampanyenya tuh lebih personal. Jadi dia kalau mau buka
kampanye gitu lebih cocok sama tiap-tiap customernya. Nah, caranya gimana? Itu dengan stack teknologi, dengan sistem digital untuk ngumpulin, nyimpan, ngolah data pelanggan secara terpusat. Nah, outputnya sendiri dari analytical CRM itu supaya segmentasi pelanggan lebih presisi. Terus juga pesan marketingnya lebih relevan untuk orang yang tepat, juga campaign performance yang bisa diukur real time gitu. Jadi insight yang bisa kita dapat adalah CDP bikin CRM Toyota tuh bukan lagi reaktif tapi makin proaktif, terukur berbasis data pelanggan lintas touch point. Terus di sini ada salah satu fitur yang dikasih sama Toyota yaitu Toyota Connected dan Telematics Analytics. Nah, dia tuh selalu nge-input data kendaraan ke sistem supaya dia bisa ngasih benefit safe driving rewards per tahun. Yang jumlahnya 2 juta pakai konsep One Connect dan juga Google Maps gitu. Nah, dari sumber data telematics ini yang which is di adaptasiin pakai di InTouch sama Toyota App itu ngumpulin service history dan preferensi pelanggan. Nah, ini nanti dipakai buat driving score untuk driving rewards tadi. Nah, si One Connect itu memperluas konektivitas kendaraan dengan ekosistem Toyotanya. Nilai strategisnya sebenarnya lebih ke predictive maintenance, jadi lebih mungkin di forecast kira-kira kapan mereka akan ngelakuin maintenance, juga asuransi dan benefit yang disesuaikan dengan perilaku berkendara. Jadi Toyota bukan cuma memahamin pelanggan dari penggunaan kendaraan, tapi juga dari transaksi pembelian gitu. Dari estimasi customer lifetime value, sebenarnya asumsi utama kita tadi harga mobil itu mahal dari 185 juta sampai 450 juta. Nah, siklus kepemilikan mereka itu sekitar 5 sampai 10 tahun dan servis berkala itu 1 sampai 2 kali per tahun. Nah, kontribusi after sales which is dari 1,5 juta sampai 8 juta per tahun ini tuh bukan cuma dari pembelian kendaraan awal. Makanya Toyota pakai T-Care untuk jaga pelanggan tetap berada di bengkel resmi dari awal kepemilikan kayak gitu. Nah, catatan analisisnya sebenarnya si Alfi ini sifatnya indikatif, bukan angka internal Toyota. Perhitungan yang dipakai juga pakai pendekatan literatur dan asumsi industri otomotif. Tujuannya untuk bedain kontribusi antar segmen pelanggan. Nah, insight-nya di mana semakin lengkap data RFM dan CLV itu semakin presisi. Toyota bisa nentuin prioritas layanan, kampanye, benefit, after sales, dan strategi win back pelanggan itu kayak gimana. Sekarang kita masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Dengan dampak implementasinya yaitu di IMS 2024 itu kita Toyota berhasil nyatat 2.540 SPK yaitu 30% kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang tadi udah disebut juga dan 169.000 SSI front shock absorber nut. Nah, di sini kita bisa lihat juga dari data JD Power tahun 2024 itu CRM bisa memperkuat loyalitas pelanggan secara konsisten buat Toyota. Makanya dia highest rank di mass market itu menyentuh angka 62,5%. Makanya dari Toyota sendiri itu bisa bikin layanan mereka lebih terintegrasi lewat M Toyota sama T-Care. Terus engagementnya juga lebih kuat dari event AMS sama Gias. Terus juga dari media sosial sama websitenya. Dan itu bikin kepercayaan juga lebih tinggi gitu. Kesimpulan utamanya dari operational CRM, fondasinya tuh sangat kuat. Dari T-Care, call center, dealer network, TOS, dan SSI atau recall. Terus untuk kolaboratif CRM itu ekosistem digital, media sosial, event, dan aplikasi itu nyiptain touch point yang bagus. Jadi interaksi pelanggan tuh nggak pernah berhenti setelah kendaraan dibeli. Terakhir ada analytical CRM yang akhirnya kita bisa dapat output bahwasannya data pelanggan digunakan untuk memahami perilaku pelanggan supaya kita bisa ngelakuin segmentasi, personalisasi layanan dan juga memprediksi servisnya kayak gimana. Jadi kesimpulan besarnya Toyota tuh bukan cuman sebagai sistem layanan, tapi juga sebagai ekosistem hubungan pelanggan yang mendukung peace of mind. Nah, di sini kita punya 6 rekomendasi strategis yaitu formalisasi RFM dan CLV, perluas benefit care, loyalty berbasis aktivitas, predictive maintenance, komunitas pelanggan, dan terakhir adalah SLA complaint digital. Segitu aja dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo. Sore.